kedua, laptop saya suaranya seperti masing band, break seperti itu. Alah merdu dengan suara bapak dan ibu. Ya, ketika mau diperbaiki harus dibongkar, harus pesan online, dan yang paling terpenting adalah harus bisa memasangnya. Dan ternyata itu butuh waktu yang cukup lama. Akhirnya terpaksa saya belanja modal. Saya punya gaji segitu-gitunya, dibelikan laptop habis. Tapi saya gajinya bukan dari gaji bulanan, tapi dari gaji yang lain. Bapak Ibu punya berapa sumber gaji? Saya tahu Pak, banyak ibu-ibu yang gajinya banyak. Iya Pak, gaji banyak. Ya, tentu saja Bapak dan Ibu harus dipikirkan kita untuk belanja modal. Sekolah belanja modal. Pak Adi Pasawahan tahun ini berapa miliar belanja modalnya? Miliar. Ya. Jadi Belanja modal Pak Ibu. Ini kalau kita mau ke Banjarsari 6, misalnya ada jembatannya terputus. Alternatif kita itu memperbaiki jembatan atau membiarkannya sampai jembatan itu terbangun dengan sendirinya. Bapak Ibu, berapa banyak kerugian yang akan dilakukan? Lalu Pak bagaimana? Saya kan tidak punya uang. Ada tetangga tidak? Ada, tapi kan uang tetangga. Tetangga bisa hilir mudik tidak ke sana? Iya Pak. Oke, bicaralah dengan tetangga. Bicaralah dengan yang lain untuk persatuan. Bangun itu. Tapi Pak, cukupnya hanya setengahnya. Ngutang. Oh, saya nggak berani ngutang Pak. Lalu Pak? Tidak ada. Ya ngutang. Alternatifnya ngutang. Mampu tidak bayarnya? Insya Allah Pak. Nah, lakukan. Tapi ini untuk PIGP atau P3K atau PNS baru, jangan sekali-kali SK-nya ditaruh di tempat lain. Tidak. Karena Anda akan merasakan SK itu selalu ingin memperbaharuinya. Aduh, dikasinggung. Maaf bila ada yang tersinggung. Setelah itu disimpan di tempat lain dan merasa sangat aman, biasanya kita terus-menerus menginginkannya sampai pensiun. Betul. Nah, ulah demikian. Ulah. Bu Marita PNS baru masih safe kan SK-nya? Aman. Yang Bapak juga sama kan? Bagus. Jangan buat keinginan, buatlah kebutuhan. Sama tidak keinginan kebutuhan? Tidak lah. Pada hari ini apa yang Bapak butuhkan? Ya, saya butuh makan. Berarti sediakan budget untuk makan hari ini bersama keluarga. Nah, biasanya ketika kebutuhan itu sudah terpenuhi, tiba-tiba kita bertanya, apa yang saya inginkan? Kawin lagi. Wah, bahaya. Apa yang saya inginkan? Beli mobil baru. Padahal dia baru saja beli mobil lama. Second. Dengan mobil baru, kapasitas keuangannya tidak sampai. Akhirnya ada sumber-sumber kreatif. Kemana
sewa rumah SK. Akhirnya yang paling mudah SK. Setelah SK itu dengan tempo beberapa tahun hampir selesai, jangan lupa Bapak Ibu, pihak itu akan kreatif menghubungi ulang. Apakah Bapak tidak tertarik bahwa ada bunga yang lebih rendah? Maka perbaharuilah Pak, 1 hari selesai. Kalau Bapak ingin menutupnya 1 bulan belum tentu itu di ACC. Saya bicarakan pengalaman. Oh gitu ya Bapak? Iya. Makanya pengalaman ini harus diceritakan sebagai guru terbaik bagi mereka yang belum mengalaminya. Ya. P3K tidak main-main. Saya ketika di kolam renang, saya kolam renang sudah 9 tahunan bersama anak saya yang kecil. Itu ada temannya, ternyata orang tuanya juga. Tanya, Pak dinas di mana? Dinasnya di dinas. Pendidikan Pak. Bagianan Pak. Pengawasan. Di mana Pak? SMP. Nah, aduh Pak, tapi gaduh cari biasanya serang apa ya? Pak, SK 3 di mana? Bukan. Maksudnya Pak, kadik gue ada tawaran menarik. Wah, kayak upami di ACC api sumbing. Padahal kami justru bertentangan. Dari Dinas Pendidikan harus menyelusuri ini SK para PNS dan para P3K masih safe gak di ada instrumennya loh. Diakali lagi yang sedang dipinjam dulu. SK-nya ada di lembaga lain, karena ada kebutuhan verifikasi, akhirnya dipinjam dulu. Ternyata Bapak Ibu main kucing-kucingan kita ya. Bagi Bapak Ibu yang punya sumber lain, berbahagialah, alhamdulillah, syukuri. Tapi bagi yang sumbernya dari itu saja, Bapak Ibu harus menghitung ulang, ya, menghitung ulang dengan itu dengan cermat. Sebab kalau sudah itu terjadi Bapak Ibu, seumur hidup, bahkan antos badai pensiun di palo kene supaya SK pensiunna dilebetkeun oge. Jadi dugi kepaeh. Pada paeh malunas ieu. Ya, jangan begitulah. Masa kita seumur hidup mau terjajah oleh BCB. Itu. Ya, Bapak Ibu, satu yang membuat Bapak Ibu betah di sekolah atau di kelas adalah ketika menghadapi tanggal 1 gembira. Sanes kantun stroke. Jadi apapun yang akan membuat gembira itu salah satunya. Kalau itu sudah tidak ada, karena tinggal recehannya saja, kepada ibu itu mengganggu integritas. Ingat, mengajar itu sebenarnya adalah integritas. Integritas itu berarti adanya kesesuaian antara kata dengan laku. Kata dengan laku. Barudak sing rajin ke kelas, nya sarakola, hiduplah telat. Hari Bapak mun ka kelas euy deui. Dina saminggu aya wae eueuhna. Tah, barudak teh nganilai ka urang. Neto. No action. Only. Bahasa urang masuk disingkatku omdo. Omong doang. Iya. Jadi Bapak dan Ibu mengajar itu integritas. Kita itu sering memberikan petuah, petitih, perintah, buktikan itu dengan teladan semuanya. Jadi unsurnya adalah teladan. Siswa itu ingin mencari teladan. Anak harus rajin, harus bersih, harus rapi. Bapak, Ibu,
Kayak dibalik-balikan ku barudak teh, paling naheun teh. Kalau sudah dibalikan seperti itu ternyata kena, upaya yang kita lakukan akan bernilai nol. Abi bapak asal gugur kewajiban we tidak Bapak Ibu, karena ada tanggung jawab yang lebih sekedar daripada itu. Bapak dan Ibu ditempatkan jadi kepala sekolah, misalnya ya, jadi kepala sekolah. Ingin kan jadi kepala sekolah? Ingin tidak? Harus Bapak Ibu. Bagi orang yang tidak punya keinginan, itu sudah menyelesaikan tugasnya sebagai manusia. Pada saat itu, sedangkan dia masih hidup, harus punya keinginan. Jadi pengawas silahkan Bapak Ibu, itu cita-cita namanya. Abi mah cekap we jantan guru. Kenapa? Kan ada yang lebih atas. Maki kami abdi mah, sudah alasan yang sebenarnya kurang logis. Terus kejar itu karena ada bentuk pengabdian yang lebih baik dan lebih banyak. Abi mah cekap, ngabdi mah kabar udah tumpul. Emang kalau jadi kepala sekolah itu udah bisa. Ketika ditempatkan misalnya suatu hari menjadi kepala sekolah, lalu mendapatkan sekolahnya kecil, apa yang harus kita lakukan? Alhamdulillah, kita itu haruslah mensyukuri apa yang kita dapat. Iya. Dan selalu positive thinking. Kalau saya ditempatkan di sekolah besar, saya justru celaka. Saya belum bisa, belum belajar. Allah telah memberikan rezeki saya di tempat ini, maka olahlah sebaik mungkin. Itu tupoksi kita. Jangan mempertanyakan, nanti capek. Kunon ieu abdi tempat ieu, capek engkena. Seueur biaya, seueur ngobrol. Nah, seueur dosa akhirnya mengapa terus. Keun ayeuna mah hadapi we. Jadi kalau itu nanti kita selalu mempertentangkan, kita nantinya hanya sibuk memikirkan orang lain, ya. Mengapa tidak seperti yang saya inginkan. Dimanapun Bapak Ibu berada, itulah rezeki. Sudah tertulis. Tapi Pak, kan ada usaha saya untuk melakukan yang terbaik. Oke. Tapi sekarang usaha itu sudah ada di depanmu dalam bentuk pengabdian apa yang terbaik. Bawa-bawa di tempat anu leutik mah hidup teh bakal maju. Ya. Ayeuna mah olah we eta. Terus kalau nanti menjadi kepala sekolah Bapak Ibu, upayakan memberikan layanan terbaik pada semua pihak, pada guru dan siswa. Kalau dia hanya menjadi guru, dia tidak bisa memberikan layanan yang selain daripada siswa. Berarti kalau ingin membuat pahala yang lebih banyak, lebarkan. Tetapi ingat, ada tanggung jawab di dalamnya. Tidak apa-apa, Pak, aku mungkin cenah abdi teh upami jadi guru diobrolkeun ku murid. Wios. Upami jadi kepala mah kuduan ngobrolkeun anak guru jeung murid. Wios. Atuh engke seueur heterna wios. Masing level nabi ge aya heteran. Nya. Nabi Muhammad sakitu pangsoleh-soleh nggak dijamin surga. Tapi aya we heterna. Ya. Wios kan. Tidak akan semuanya sepakat. Abu Lahab, Abu Jahal, nepi ka mautna teu bisa diutak-atik. Padahal dulurna dulur Nabi, bukan deungeuna. Jadi ya Bapak Ibu, syukurilah apa yang telah kita lakukan. Yang penting kita menjalankan tupoksi saja. Tupoksimu apa? Kadang-kadang kita mengurusi yang lain, tupoksi sendiri tidak diurus. Oleh karena itu Bapak Ibu, dalam perbaikan ke depan akhirnya kita menemukan jalan dengan kurikulum yang baru, kurikulum merdeka. Dengan berkaca kepada tokoh pendidikan lokal Bapak Ibu. KHD,
Kang Hada. Kang Wimaya Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara. Urang teh sering kali itu ke barat. Pendidikan cenah Pak kok berkiblat ke barat? Tidak. Sekarang ke sini Bapak Ibu, ke sini. Semua yang terkutip itu Ki Hajar Dewantara. Jadi Ki Hajar Dewantara sekarang yang menjadi inspirasi pendidikan dalam program Merdeka. Ki Hajar Dewantara. Oleh karena itu kita harus ingat bahwa Ki Hajar Dewantara itu memberikan amanat kepada kita tentang dasar-dasar pendidikan. Yang pertama, menuntun. Menuntun itu berarti Bapak Ibu, tugas kita itu adalah menuntun anak ke jalan yang benar gitu. Kepada kodratnya. Dalam diri anak itu ada 2 kodrat. Kodrat alam, kodrat zaman. Kodrat alam berarti sandakan lahir, bakatnya dan sebagainya. Maka teori dari barat tentang tabula rasa, tapi Kapungkur SPG Plasidi tadi ajar tabula rasa. Ternyata Bapak Ibu oleh KHD itu menurut teori tabula rasa kan bahwa anak itu lahir itu seperti Kertas. bersih kertas gitu. Menurut KHD anak itu lahir itu sudah ada catatan-catatannya, ada nasib, jodoh, pati, cilaka, ayah seratan eta. Tugas kurang itu adalah mengembangkan potensi-potensi yang ada dari bakatnya itu. Kemudian kodrat zaman, mereka hadir pada saat ini, bukan saat kita waktu lahir atau kita remaja. Oleh karena itu, jika kita ingin memberikan pendidikan kepada mereka, ajaklah mereka sesuai dengan zamannya saat ini. Tidak bisa Bapak dan Ibu akan melarang-larang pada anak-anak untuk menjauhi HP. Tidak bisa. Mereka sampai dengan berbuat apapun akan dengan sembunyi-sembunyi memainkan HP. Tidak bisa, memang zamannya. Tidak bisa Bapak Ibu mengatakan, "Hei kamu jangan begitu, saya dulu tidak pernah main HP." Ya iya. HP kapan adanya? Ya, karena HP itu produk kekinian. Dan itu pun HP pun mengalami proses metamorfosis sampai HP-HP yang sekarang Bapak Ibu pegang. Itu hasil dari pendidikan, hasil dari kurikulum. Bayangkan kalau HP Bapak Ibu masih yang lama dipakai sekarang, pasti hari ini tidak akan bisa terpakai. Karena saya akan mencoba Bapak Ibu menggunakan HP atau laptop yang Bapak Ibu bawa itu. Kita mainkan nanti sebentar lagi ya. Tunggu setelah yang satu ini. Pendidikan dasar dari pendidikan KHD yang kedua adalah petani Bapak Ibu. Petani. Kita itu diibaratkan petani. Jadi Bapak Ibu upami berkat kelas teh eta teh diibaratkan urang teh petani. Ari petani teh tugasnya naon sih? Ngolahnya. Juga. Jadi upami Bapak kalebet kelas teh petani berarti ieu teh tanaman. Barudak teh tanaman dianggapnya. Menyapa babi dalam jagung diumpamakan tanamannya. Ari mun petani sok tingali di jauh misalnya atau napi caket upami di sawah. Bagaimana dia dengan tanamannya coba? Lihat saja seperti itu kita itu kata KHD. Ini Malika. Upami aya tanggal jagung misalnya. Ngawitan kumaha kasih jagung. Rawat seperti anak sendiri. Disemai, ditanam, disirami, dipupuk, disemprot, dijauhkan dari pengganggu gulma hama yang seperti itu. Tugas orang kayak gitu. Pendidik itu adalah ibaratnya petani. Jadi kalau Bapak dan Ibu tidak melakukannya seperti itu, pembiaran misalnya sok tanamannya bakal kumaha. Ya, jadi kalau kita menjadi petani itu ahli pertanian Pak Adi dan CS dan kesawahan. Pak Adi upami bawang misalnya ditanam baik Bapak teh. Geus we Bapak teh karena bawang teh panenna sabaraha bulan sekali Pak? 2 bulan. Nah, terus ditanam deh cur weh. Diantepkan 2 bulan kemudian kira-kira bagaimana Pak Adi?
jadi tapi Tidak maksimal. Seperti itulah ya Bapak Ibu. Pas KKM. Iya. Oh Bapak Ibu misalnya nanam naon di nakor, terus ditancapkan lur, bisa ya Ibu. Harus disayangi, diajak ngobrol. Biasa gitu Pak. Ya. Biasa dialog sering abdi cobian. Sering jago cobian. Iya, suka. Nikmat gaya suaranya karena Bapak tidak terdengar suaranya oleh jago. Dia makhluk hidup, iya makanya tumbuh. Diajak ngobrol bisa kalau punya ilmu bahasa tanaman. Makanya kalau sambil itu ajak ngobrol Bapak Ibu. Bawang mana sing soleh. Sing tumbuh sesuai dengan harapan. Keun we engkeun manehna nama sahawe. Paling ge si Udin ngaliwat. Ya, ketika panen, Bapak dan Ibu, apakah dia dimakan sendiri oleh kita? Tidak. Semoga dia bermanfaat bagi lingkungan, ya kan? Iya. Ya iya. Ketika Bapak Ibu misalnya samen nih barudaknya atau napi pelulusan, setelah itu relakan dia pergi, dilepas kemana saja. Relakan, Bu. Ya, seperti kita bertani dan panen. Itu seperti itu. Jadi kita itu petani. Dua. Ketiga, dasar-dasar dari pendidikan KHD adalah penanaman budi pekerti. Budi pekerti. Guru bahasa Indonesia mana? Bu. Bu, itu klausa atau frase? Kata. Ya. Rasa. Ya, frasa. Ya. Frasa itu apa? Beritahu yang lain. Guru matematika tidak tahu frasa. Kata. Ya. Jadi bedanya kata dengan frasa apa? Ya itu kalau kata hanya satu berdiri sendiri. Kalau klausa itu kan kalimat banyak. Frasa kalimat. Rasa itu kata. Frasa itu kata Ya. dan kata itu Rasa. Jadi frasa. Saya bantu untuk tegas ya. Frasa adalah satuan gramatik yang tidak melampaui batas fungsi unsur klausa. Klausa itu harus tumbuhnya sebuah predikat, Ya. adanya sebuah kerja. Nah, yang namanya frasa tidak ada kerja, tidak ada verb ya dalam bahasa Inggris. Ya, budi pekerti. Sebenarnya itu budi dan pekerti itu frasa. Frasa apa yang dapat diberikan konjungsi dan? Ya, itu adalah frasa setara. Ya, frasa setara. Nah, berarti budi pekerti itu asalnya dari kata budi dan pekerti. Budi itu adalah pikiran, perasaan, kemauan. Pikiran, perasaan, kemauan. Cipta, karya, karsa. Pikiran, perasaan, kemauan. Cipta, karya, karsa. Lalu pekerti? Pekerti itu adalah tenaga. Oleh karena itu, budi pekerti apa? Satu kesatuan. Itu adanya tenaga, ya, kemampuan untuk menciptakan pikiran, perasaan dan kemauan dalam satu kesatuan yang utuh. Diumpamakan budi pekerti itu seperti kita main degung atau gamelan atau main band. Mun ngeband drum kumpul meureun bujuk-bujuk kumpul. Tapi kan aya gitar, aya organ, Iya. aya suling, aya trompet, aya naon seueur. Tapi kan setelah disatukan itu berbeda-beda ya. Setelah disatukan ternyata membentuk satu kesatuan yang Indah. Nah, budi pekerti itu seperti itu. Harmonisasi. Ya, harmonisasi itu. Yang keempat, dari dasar-dasar pendidikan KHD itu adalah kodrat siswa itu adalah bermain. Bermain Bapak Ibu. Kasakola teh hayang aman. Jeung di imah. Hayang ulin, tapi ulina hayang menang bebenangan. Tah kasakola. Oleh karena itu Bapak dan Ibu,
wajar budak mun arulin di sekolah. Berarti orang guru kudu kumaha nyegah, tidak bisa Kudu ngasuh. menyalahi kodrat. Guru adalah mengajak bermain, tapi ingat bukan main. Bukan main-main. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ketika Bapak Ibu masuk kelas, itu disambut oleh mereka adalah sebagai orang yang akan mengajaknya bermain. Pak Irwan tiba-tiba langsung harumus ini. Anak-anak, pelajaran sekarang. Pelajaran apa itu? Kode. Jadi Pak Irwan teh, coba A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ini teorema Pythagoras. Tahu tidak? Pythagoras. Tidak Pak, nanti Bapak kirim fotonya. Oh, oke. Bisa tak? Itu Pak. Ayo mana? Nah, ayo Bapak bisa itu mana mah? Cik, aku mikir atuh. Ya, bodoh nih. Kunan bodoh lahir. Nah, kita sering mengukur kekuatan mereka dengan kekuatan kita. Ya. Bahkan kita dengan seenaknya merasa karena kita itu sudah besar, tenaganya gede, punya kekuatan, punya kepandaian, lalu kita melihat bahwa ini adalah makhluk lemah yang dapat saya perlakukan dengan apapun saya inginkan. Kadang-kadang Bapak Ibu kita sebagai orang yang kuat ingin menindas, jadi memperlakukan mereka dengan seenaknya. Padahal Bapak Ibu, mereka adalah makhluk-makhluk yang nanti mungkin lebih besar daripada kita suatu hari. Padahal di balik mereka yang lemah ada yang besar mungkin Bapak dan Ibu. Buktinya Bapak dan Ibu, ketika mereka mendapatkan, karena sekarang zamannya berbeda, ada medsos, ada kamera di mana-mana. Ketika terjadi clash, akhirnya ternyata tidak membuat kita menjadi well-being, selamat dan bahagia. Itu yang namanya murid Bapak dan Ibu, dan kita sendiri juga inginnya well-being, selamat dan bahagia. Kita datang dengan profesi kita, mereka pun siswa datang dengan harapan-harapannya, inginnya well-being, selamat dan bahagia. Jangan membuat sebaliknya, ada konflik, ada masalah, dan konflik masalahnya itu dia tidak meniru lembaga pegadaian. Apa? Mengatasi masalah tanpa masalah. Apa kalau masalahnya? Sehingga tahu. Ya, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Nah, coba Bapak Ibu, ayah budak ya, karena kita merasa tadi itu lebih jumawa, lebih hebat dan sebagainya, sehingga mereka dianggap oleh kita lupa bahwa itu adalah makhluk. Dan kita selalu merekannya itu adalah lemah. Maka itu bisa peletak. Sirahnya ditapal ke kursi. Kita kadang-kadang menganggap bahwa itu menyelesaikan masalah. Padahal mungkin Bapak Ibu itu sumber malapetaka. Setelah dipikir ulang baru sadar, besok belum tentu hari bahagia. Kumaha menuntut isu-isu kacau. Pernah kealami di daerah saya di Banten Bapak Ibu. Ada yang bertugas guru baru, tinggi besar, hebat mungkin ya. Kemudian ada anak yang seperti tidak sesuai dengan harapannya, diperlakukan. Sok ayeuna BPJ Pak kolot maneh teu puas mah. Anaknya disuruh pulang. Nah, Bapak Ibu, tidak lama datang ke sekolah. Ternyata orang tuanya jawara. Golok gitu ya, sarung wungkul ieu. Mana tadi guru anu nangkang? Apa Bapak Ibu? Heboh tuh. Bukan satu sekolah, satu kecamatan, ya kan? Heboh Bapak Ibu. Gara-gara sepele padahal. Gara-gara saya teh nundutan, ya, sesuai sering harapanna. Begitu. Akhirnya kalau mau di sini Anda akan celaka. Silakan tinggalkan kamu. Jadi akhirnya ya, mutasi yang paling mudah seperti itu mungkin. Tidak lama setelah itu dia dipulangkan waktu itu karena takut terancam keselamatannya. Di balik orang tuanya sudah ada anak buah yang banyak. Aduh. Nah,
Juara. Salah Bapak Ibu. Dan kita pun nanti harga diri sebagai guru juga berada di titik nol nantinya. Guru kan tidak seperti itu Bapak Ibu. Di masyarakat guru itu adalah panutan. Banyak yang harus dikerjakan dan diberikan kepercayaan bagi seorang guru di masyarakat. Tetapi ketika mendapatkan hal seperti itu, kita nanti dinolkan itu. Dan tidak boleh terjadi Bapak Ibu. Ya mungkin kita bisa mengatasinya, tapi Bapak dan Ibu, hindari itu, karena itu masalah kecil. Anak-anak itu adalah sesuatu yang tadi itu tanaman urus. Coba Bapak Ibu, kalau ada tanaman, ya aduh, mana mah kalau kamelete, guys tebas, butuh modal dedenya. Bapak Ibu hindari. Mereka datang ke kelas itu ingin bermain. Oleh karena itu yang datang, yang berani menjadi guru nih, maka tadi malam sudah berencana datang ke kelas itu menyiapkan segala bentuk apa yang dibutuhkan. Makanya ada menyiangi tanaman, besok nate teu mawa alat semprot, teu mawa nanaon kayaknya alah hileud aya hileud dikieuan hiji-hiji rapinya. Ya kan? Meureun mawa alat semprot, ngamodal meser obatna. Tah, jika kitu Bapak Ibu, kita harus seperti itu. Ajak mereka bermain. Dan Bapak dan Ibu, game is learning. Jadi harus pembelajaran itu berbasis permainan. Apapun mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu, ciptakan dari rumah permainan apa ya untuk materi ini. Aduh, saya harus ini. Iya, harus begitu. Berinovasi namanya. Itu namanya guru profesional. Ada guru profesional bukan diukur dari dapat tidaknya dia TPG. Sertifikasi. Yang dapat TPG itu mungkin karena dia waktu itu bagus, tapi setelah dapat TPG dia terlena dengan TPG. Tapi tentu saja kalau di sini tidak ada kan, contohnya saya sulit untuk mengadakannya karena saya tidak tahu. Ya Bapak Ibu, ciptakan permainan. Permainan apa itu? Ya yang menyangkut materi pada hari itu. Jadi di rumah itu sudah disiapkan. Maka datang ke kelas itu jangan Pak Ibu punten Pak misalnya. Nah, iya we ke kelas. Buku. Assalamualaikum. Ya, enak ieu unggul. Sawah pesok. Padahal kan kuduna ge ka sawah teh meureunnya nyenak sagala rupa mungkin. Nah, Ibu dugi ka mana pembelajaran kamari? Tidak menarik Bapak Ibu. Tos pinter. Nah, coba ya, contekan gitu abah ada ieu. Gitu. Kaciri. Pak, aya cenah komang profesor, Pak. Eta ngajar matematika, fisika, Pak, tapi dia tuh tidak bawa apa-apa. Soalnya wah, kok ngarumus gitu. Oh, hebat gitu. Itu zaman. Benar. Ayeuna mah sanes kitu guru hebat mah anu ka kelas teh mawa koper gitu. Cuman kitu nyanak lomba kan koper gitu. Domba. Koper tahun 80-an bagi ka Bandara kieu. Ayeuna mah dipayun prodana opat gitu. Nah, ciri-ciri zaman mau Bapak Ibu ka bandarana koper mah dipayun. Upami kieu mah mangge Zaman old. enak semen. Ya anu dikit ya jadi upami bade ngagaluh koper nu zaman now kitu hargina sabaraha lumayan gitu. Kirang terang Pak, sanes tukang koper. Baik ya. Ya, Bapak Ibu. Si koper teh geus dibawa oge eta teh jadi gimmick. Gimmick itu adalah sesuatu pemikat, daya tarik sehingga mata semuanya tertuju kepadamu gitu. Gimmick itu koper dibuka hiji-hiji. Anak-anak, Bapak bawa banyak ini sesuatu yang dapat membuat kalian senang hari ini. Buka bunga, buka laptop, buka kertas plan, buka kertas warna-warni, buka kemudian buka air. Anak-anak nih apa? Air Pak. Tahu tidak kalian bahwa air sebentar lagi ini akan habis? Oh ya? Ya, Bapak minum. Terus bawa koper. Ya. Nah,
Jadinya Bapak Ibu, kita banyak bercerita tentang itu. Apalagi kalau kelas Bapak Ibu misalnya kosong, moving class, oh lebih baik. Iya materi tentang naon yuk, ciptakan di ruangan ini puisi misalnya, di mana-mana ya puisi, dina disumput dipipis disiapkan buat apa, prank anak, bahwa di bawahnya coba dilihat di bawah ada apa itu. Nah puisi, kalimat puisi. Tolong lanjutkan awal dan akhir dari kalimat yang ada di sana. Kan buat permainan anak, aduh ya. Akhirnya baru tinggal lihat ke kolong ini diciptakan. Nah itu ciptakan seperti itu. Surprise dari anak-anak yang ingin belajar sambil bermain. Ciptakan permainan. Kalau Bapak Ibu datang ke kelas, tuh mau naon? Anak-anak lihat kosong, kosong. Sulap. Kosong ya kosong kenyang koma ieu mah kunanta teu ka kelas bangana budak eueuh nu nyamper euy usaha ka kelas Waduh neang. urang teh geus aya rupiahan lah dina jam-jam eta teh geus aya rupiahan bakal ditagih engke ieu teh ya. Dah iya Pak cenah budakna kunaonnya teh nyamper. Jadi hilap deui. Ih, ngana hilap. Apa kudu aya adan gitu supaya teu hilap. Pirakunya ka kelas kudu aya adan. Tuh. Terus datang ke kelas barudak tos dugi ka mana ieu? Nih dugi ka mana? Ari hanca Bapak kamari di mana? Ya. Berarti itu macam-macam acan guruna karena banyak tuing keinginan sehingga datang ke kelas mah sameunangna oke saayana di acting pas ke kelas ini aduh gimana ya kieu buka buku paket kemarin teh halaman soranya 15 Pak sok ayeuna dina kelas ieu nya supaya efektif ya baca tuh gitu terus dibaca ramenya kayak kemudian ke UKM-nya bacanya profesional di bidang penipuan ya ngolah bahasa Inggris ngomong nih hidup apa nanti teh kaulang ku ibu ngareta ibu teh terlalu kelas abdi inget tuh jangan buat harga diri kita selama-lamanya diingat dengan nol ya baru teh eta teh makhluk hieu waris-waris teh si bapak eta mah cenah upami ngaulang teh sok maju mundur kainget teh Sarini. ayeuna upami bapak ibu ngaulang sing kaubek tah dapat tani ge henteu urusan nu hareup unggul caket dalam gitu power dog gitu yang harap bungkul dan diharap maharerang di tukang bau di dia mah diharap ubek sadayana eta teh tanaman semprot kafe sing rata tapi kahapal ya hafal udah. Terus Bapak Ibu kalau dia ada yang menurut Bapak Ibu nakal dan sebagainya pasti ada itu ada saja. Tanaman juga kan ada saja yang seperti itu. Kayak terus kurang ditanggungan rubuh deh ya. Tah aya. Berarti dia belum mendapatkan sentuhan lebih dari kita. Ingin itu, gimmick juga itu dari dia ingin dapat sentuhan lebih. Sarana Bapak Ibu. Nah, tentu ini Ibu BK lebih tahu mungkin tentang hal ini. Kita datangi dia. Kita nanti beritahu tentang itu ya. Kemudian ajaklah sekali-kali istirahat ditunggunya di Mak Ici di kantin Mak Ici soklah ajak kadinya di situ hari hidup sok ngamang bala-bala tuh Pak sok Sok nyenak. hiji we sok hiji tah Bapak Ibu geus gitu insya Allah tamun pendak di kelas moal balaga budak eta teh Ingat kenapa bala-bala. inget ke bala-bala kata nabi iya bapak teh asa hayang ka imah hidup euy ngapa yung kami teh sok lah iya kayak muridnya bapak ka ditu nek ngangka urang ngawan domba barengan
Pendekatan. Engke ka imah ngobrol jeung kolotna. Insyaallah kolot eta moal nyelakakeun ka urang mau bedog gitu. Dan aman Bapak Ibu. Berarti kalau yang seperti itu ada yang nakal itu gini, ingin mendapatkan perhatian lebih dari kita. Belum ada sentuhan. Pak ini sekelas Pak, berarti ada apa dengan kita? Kok sekelas? Ya. Bapak dan Ibu, pada suatu hari Bapak Ibu pasti akan marah. Akan marah. Karena mungkin situasi yang terbawa dari rumah. Karena cenah ceuk si Apih mah. Ulah mawa kasusah ka sakola. Daripada susah entong ka sakola. Dibalikeun ku guruna teh. Da abdi mah pati imam teh mau ka susah, di sakola sok mah ka susah ka imam. Iya. Ulah ka imah cenah. Nah, Bapak dan Ibu akan marah. Ada trik. Lakukan teknik apa Bu Maya? Mindfulness. Ya, mindfulness yang satu. Mindfulness aku ciptakan ada teknik apa? Stop. Oh iya, stop. Stop. Teknik stop. Stop. Jadi mun aya misalnya budak itu, hese loba pisan. Iya. Lakukan daripada marah Bapak dan Ibu, lakukan teknik stop. Stop. Iya. STOP. Stop. S nu kahiji stop, memang stop eureun heula, eureun. Ngalih heula hari itu. Sugan we aya nu ngalewat si Mang Cendol. Kita duduk dulu lah. Ya, stop eureun we heula, mun keur nerangkeun eureun heula. Kedua, take a breath. Take a breath. Tarik nafas. Tarik nafas dalam-dalam. Ambil. Astagfirullah. Gitu Bapak Ibu. Ya. Take a breath. Observe. Nah, tingali eta. Kempis kayak gitu. Lihat situasi. Proceed. Lanjutkan. Eureun 5 menit mah eureun Bapak Ibu lah. Nggak bener kan? Kudu disarekeun psikolog. Ya, daripada Bapak kita nanti menyelesaikan masalah yang tidak terkontrol dari akhirnya itu seperti pegadaian. Itu akan membuat kita tidur nanti malam kita nyenyak. Ya. Guys. Proceed ya. Oke, Bapak Ibu, lakukan itu. Karena saya yakin pada suatu hari Bapak akan mengalami, Ibu akan mengalami pemandangan dan hari buruk seperti itu. Sudah. Stop. Nah, itu ya. Bapak dan Ibu, itu yang keempat. Yang kelima, dasar dari pendidikan KHD adalah pendidikan itu harus berpihak kepada murid. Harus berpihak kepada murid pendidikan itu. Kita kata KHD harus menghamba. Menghamba itu berarti apa yang kita punya berikan. Mau nih. Supaya apa? Supaya mereka sukses. Dia harus bisa menciptakan orang lain lebih sukses dari dia. Itu bagus. Dia mah aya guru rek daftar kepala sekolah. Ulah, mana mah mau bisa. Pemimpin yang baik adalah mampu menciptakan pemimpin baru yang baik. Iya mah rek jadi pemimpin jadi hamba. Nah, berarti dia punya keinginan, ya kan? Nah, kalau punya keinginan ya seperti itu. Bapak dan Ibu, kita sering mendapatkan sesuatu itu dengan melakukan prediksi saja. Prediksi itu berarti ya apa Bapak Ibu prediksi? Dugaan, perkiraan. Dugaan. Dan yang namanya dugaan Bapak Ibu belum tentu tepat. Datang kurikulum paling gitu Keneh cenah. Akhirnya urang nu kitu-kitu keneh. Tadi mah kamari ge Pak kurikulum 13 teu ngarti acan. Kunaon? Di mana-mana aya pendidikan, di mana-mana aya media belajar. Belajar bersama orang lain, belajar mandiri. Tuh. Berarti eta mah ketika ada yang baru dia melakukan prediksi. Gitu ya.
Ya, kalau misalnya yang namanya prediksi itu mungkin tidak, tapi peluangnya itu Bapak Ibu banyaknya tidak prediksi. Nah, sekarang untuk kelanjutan kita, Bapak Ibu siapkan laptop atau HP atau apa, saya akan kirim dan nanti kita akan lihat di tayangan bagaimana proses kita tadi mulai dengan dasar-dasar pendidikan KHD. Berikutnya, karena ini sudah lebih dari 15 menit ya. Nah, Bapak Ibu, 46 menit. kalau lebih dari 15 menit di kelas, lakukan hal yang lain. Karena anak itu, madamu melihat itu katanya 15 menit. Oh, 15 menit. Begitu 15 menit selesai, lakukan hal yang lain. Nah, Buyar ini deh. dari perspektif. Lihat ke sini, lihat ke sana. Ya. Oke. Ada nih? Bisa. Iya, kemana?